Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Sehat ya. Oke, jadi sesuai janji kita ya, hari ini kita akan observasi kelas, Bu ya. Di mana PI 4 ini bicara mengenai evaluasi pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai observasi, Bu, jadi kita ada waktu untuk pra-observasi dulu ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Nanti mungkin Ibu bisa menceritakan untuk persiapan seperti apa, Bu ya. Siap. Yang pertama, Bu, mungkin apa tujuan pembelajarannya apa, Bu, untuk hari ini, Bu? Hari ini tujuan pembelajaran saya, Pak, yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi 6 benua yang ada di dunia. Kemudian yang kedua itu mereka dapat menemukan dan menunjukkan negara-negara yang ada di benua-benua yang ada di dunia ini tadi. Yang ketiganya mereka bisa menjelaskan karakteristik umum dari 6 benua. Berarti mengidentifikasi, menunjukkan dan menjelaskan ya. Oke. Berarti mereka nanti bisa mengidentifikasi 6 benua, menunjukkan ya, dan menjelaskan, Bu ya. Oke. Nah, jadi nanti di dalam prosesnya nanti, Bu, yang Ibu inginkan seperti apa, Bu? Saya inginnya anak-anak ini nanti punya pengetahuan tentang benua yang ada di dunia dan juga negara-negara apa saja sih yang ada di benua-benua dan pembagian benua ini nanti, Pak. Jadi mereka bisa membaca peta. Dari peta tadi mereka kan bisa membaca, memilih, mencari negara sesuai dengan benua yang mereka inginkan. Itu. Jadi nanti mereka bisa membaca peta, Bu ya. Oke. Terus, Bu, di dalam prosesnya nanti kan kita di sini apa diharapkan ya untuk observasi kali ini itu Ibu menjalankan ada namanya pembelajaran yang berdiferensiasi, ada PSD, ada apa super positif ya. Nah, mungkin di area-area mana nanti, Bu, yang ingin Ibu kembangkan? Kalau itu pasti di setiap kegiatan, mulai dari kegiatan awal itu saya sudah akan menunjukkan adanya kegiatan KSE dengan kesadaran diri mereka, manajemen diri mereka yang akan mereka tunjukkan pada kegiatan awal. Kemudian di kegiatan inti juga akan ada hal tersebut KSE-nya, di mana mereka nanti akan berelasi dalam sebuah kelompok yang mereka berdiskusi bersama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang nanti saya berikan seperti itu. Jadi ada diferensiasinya juga nanti ada diferensiasinya, di konten juga, Bu ya. Dari kontennya nanti ada berupa video, ada berupa gambar-gambar. Terus untuk di prosesnya ada, Bu? Di prosesnya mereka nanti berdiskusi, kemudian juga bermain permainan. Prosesnya seperti itu, Pak. Jadi itu saja sih, diskusi dan permainan untuk menunjukkan atau menemukan nama negara tadi, Pak, dari sebuah peta. Untuk di pembelajaran gimana, Bu, nanti? Di area pembelajarannya prosesnya mereka nanti ada diskusi tadi, menjawab LKPD. Kemudian nanti juga ada lembar mereka saya minta untuk ada asesmen di akhir pembelajaran dan juga refleksi seperti itu. Oke, Bu, tadi kan dari kata Ibu tadi kan bahwa nanti anak-anak diproses kan ada berdiskusi gitu ya, ada melakukan asesmen jadi gitu kan. Nah, penilaian seperti apa yang sudah Ibu yang akan Ibu terapkan nanti? Penilaiannya nanti kalau diskusi berarti ada sikap mereka saat berdiskusi mereka, kemudian juga ada penilaian kelompok bagi mereka. Ada juga penilaian individu, sikap mereka saat bagaimana menjawab pertanyaan yang saya berikan secara lisan ataupun yang mereka nanti dalam kelompok itu menjawab soal-soal, memecahkan secara bersama. Seperti itu, Pak, penilaian. Jadi penilaian sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan juga. Oh iya. Terus nanti untuk apa presentasi ada?
Ada juga ya. Oke. Untuk produk ada Bu? Untuk produk? Nah, untuk produk sepertinya tidak ditampilkan Pak pada proses pembelajaran kali ini karena menurut saya untuk produk ini kan butuh waktu yang lama. Betul. Jadi saya nanti tugaskan kepada mereka untuk produk ini bisa mereka selesaikan di rumah. Iya. Seperti itu. Dan nanti tugas individu gitu ya. Tugas individu untuk menyelesaikan sebuah produk yang nanti saya tugaskan mereka di rumah. Oke. Untuk ini Bu apa namanya di dalam alur diskusi kan nanti anak-anak itu kan mereka presentasi gitu ya. Mengenai apa disiplin positif ya kita bicara gitu kan. Pada saat diskusi itu kan kadang-kadang ada anak yang tidak aktif, ada yang aktif. Nanti bagaimana rencana Ibu untuk restitusi atau anak yang masih kesulitan gitu. Nah, scaffoldingnya seperti apa nanti? Nanti jika ada kelompok yang masih ada kesulitan, saya akan dampingi Pak, beri pendampingan, beri pengarahan kepada mereka dalam menyelesaikan diskusi mereka seperti itu. Yang bisa saya berikan untuk diskusi mereka yang masih mengalami kesulitan. Bagi yang sudah lancar, mungkin akan saya berikan waktu lebih sedikit atau tinggalkan dan berikan waktu yang lebih banyak kepada siswa atau kelompok yang masih belum terlalu paham. Berarti nanti ada pendampingan Bu ya untuk siswa yang tadi. Karena biasanya kan kita asik menilai per kelompok tapi per individunya tidak. Ya lupa jadi gitu kan. Mungkin nanti Ibu juga kalau misalnya ada anak nih sudah ada sedikit masalah gitu kan mengenai misalnya dia fokusnya kurang. Nah, restitusi seperti apa nanti Bu rencananya Bu yang dilakukan? Untuk mengembalikan fokus mereka ya Pak ya, berarti mungkin bisa menerapkan ice breaking Pak kepada mereka, berikan ice breaking supaya mereka kembali sebentar untuk fokus kembali dan juga KSE menyadarkan diri mereka kembali untuk saat ini kita lagi belajar loh, ayo kita harus fokus dulu, lupakan dulu hal-hal yang mengganggu mereka. Apa ya kita terapkan mindfulness dulu kan? Iya. Oke, siap Bu ya berarti ya? Oke, siap Pak. Untuk hari ini Ibu tanda tangan dulu. Maaf jelek tulisannya. Sama. Iya, jadi tadi dari hasil pra-observasi tadi, Ibu berencana bahwa nanti akan menerapkan ada diferensiasi, ada sosial emosional juga ya di dalam langkah-langkah pembelajaran nanti, terus ada juga penerapan disiplin positif ya Bu ya. Diharapkan itu semuanya muncul nanti kan ya. Terus mengajarnya biasa aja Bu ya. Gak usah terlalu tegang ya, seperti di kelas biasa aja. Terus yang penting tujuan pembelajaran tuh tercapai, itu yang penting. Terus nanti kan di dalam penilaian Bu, saya di sini ada beberapa hal yang akan saya nilai biar Ibu nggak kaget aja gitu kan. Yang pertama itu tentang observasi pertama itu tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman. Misalnya mendengarkan, saling komunikasi seperti apa dengan muridnya. Terus juga nanti seperti apa juga kita membangun kesepakatan yang harus diyakini semuanya. Jadi gitu. Dan berkolaborasi seperti apa anak-anaknya dengan gurunya juga. Jadi gitu. Terus di penilaian yang kedua itu ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang seperti Ibu lakukan nanti apa, jadi gitu kan. Yang ketiga, apakah sudah efektif nih gitu kan, atau tidak. Terus yang ketiga nanti mengenai asesmen, melakukan penyediaan asesmen dan umpan balik. Jadi gitu. Memberikan umpan balik atau refleksi juga kan. Gitu.
Jadi itu Bu yang mungkin nanti saya akan nilai Bu ya. Nah, nilainya ya pakai poin sih Bu, aman aja Bu. Jadi Ibu santai aja, setegang. Oke, Pak. Gak usah tegang. Gitu. Siap. Oke, mari Bu. Ya. Terima kasih Bu ya Sama-sama, untuk Pak. observasi observasi kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Yang kemarin sakit sudah sembuh? Iza, sehat sudah Iza? Gibran? Masih nggak enak badannya ya? Tapi tetap semangat ya hari ini. Masih ada teman kalian yang tidak masuk ya hari ini? Siapa yang tidak hadir? Adit. Kenapa? Sakit. Masih sakit ya. Semoga yang sakit, yang hari ini juga masih tidak enak badannya, lekas sembuh, lekas sehat ya, bisa kembali semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, perasaan kalian nih hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, apa perasaan kalian pada hari ini? Ibu punya gambar emoticon di sini. Ya. Ibu punya gambar emoticon bahagia, senang ataupun gembira ya, emoticon yang pertama. Kemudian sedih, ada juga emoticon marah. Kira-kira perasaan yang menggambarkan diri kalian pada hari ini. Iza, pilih emoticon yang mana yang menggambarkan perasaanmu hari ini, Iza? Senang. Revan? Senang sesuai dengan senyumnya yang lebar Ibu lihat. Gibran, bagaimana Gibran? Senang ya? Oke. Danur? Senang semua. Senang juga, alhamdulillah. Berarti hari ini anak ibu semuanya happy, gembira, sehingga pembelajaran kita hari ini nanti bisa lebih bermanfaat bagi kalian dan juga kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silahkan kalian berdiri, kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Yuk, silahkan berdiri. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci kegembiraan. Selanjutnya, seperti kegiatan-kegiatan kita pembelajaran pada sebelumnya, ada kesepakatan ya, yang nanti harus kalian yakini bahwa ini dapat kalian jalankan. Kesepakatan kelas ini sudah kita buat dari awal pembelajaran kita di semester 1 ya. Yang pertama, kalian adalah datang tepat waktu. Tadi hadirnya tepat waktu semua ya, nggak ada yang terlambat kan? Iya. Kemudian membawa perlengkapan sekolah masing-masing. Menjaga kebersihan kelas, ya. Kalian sudah selalu piket secara bersama-sama, ya. Itu sudah salah satu bentuk kesepakatan yang sudah kalian lakukan. Kemudian berbicara yang baik dan sopan. Saat kalian akan berbicara dengan ibu, dengan bapak guru yang lain, ataupun dengan teman kalian, usahakan dengan berbicara yang baik dan sopan. Kemudian pada saat jam pembelajaran kita harus fokus dan konsentrasi saat jam pelajaran. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir nanti selesaikan tugas dengan tepat waktu. Bagaimana? Sepakat ya? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak? Cukup ya? Oke. Nah, Ibu, hari ini ya kita akan belajar pelajaran IPA. Silahkan disiapkan buku kalian
ya. Buku IPA sekalian yang sudah ada di meja ya, Bu perhatikan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang, Gibran bisa diambil ini bukunya. Ini nih. Di tempatmu ada sendiri. Nah, kamu juga ada. Oke. Silahkan dibuka buku IPAS-nya. Buku merahnya ada di selanjutnya kita halaman 54 ya, bab 3 tentang plesir keliling dunia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi ini ya, kalian kemarin kita sudah belajar tentang cerita Indonesia bab kedua ya. Ada materi tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke negara kita. Masih ingat bangsa asing tersebut atau biasa kita kenal dengan bangsa Eropa yang datang ke negara Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Negara mana saja masih ingat? Spanyol, Inggris, Belanda. Apalagi satunya? Jepang termasuk negara yang datang, tetapi dia terakhir, bukan bangsa Eropa ya. Jepang masuk dalam Asia. Satu lagi bangsa Eropa yang masuk, Portugis. Oke. Nah, itu 4 bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, dan ada beberapanya akhirnya menjajah negara kita. Kemudian selain menjajah, mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia ini, mereka juga melakukan beberapa hal ya, seperti tanam paksa, ada juga kerja rodi dan lain sebagainya ya. Kemudian ada tokoh-tokoh proklamasi. Masih ingat siapa saja tokoh proklamasinya? Ayo, siapa tokoh proklamasi? Insinyur Soekarno. Kemudian siapa lagi? Lupa sudah. Muhammad Hatta. Ada Sayuti Melik. Ada Ibu Fatmawati. Kemudian juga ada Ahmad Subarjo, ada Soekarni. Ya, itu pelajaran kita yang sudah kalian dapatkan pada minggu lalu. Ibu harapkan walaupun sudah kalian pelajari, nanti tetap dipelajari lagi ya, supaya kalian tetap ingat peristiwa tentang kemerdekaan negara Indonesia. Nah, hari ini di bab 3 kita belajar tentang plesir keliling dunia dengan topik 6 benua di dunia. Ada yang tahu apa itu benua? Apa benua? Belum? Nggak ada yang tahu benua? Nggak ada. Benua adalah daratan luas yang ada di permukaan bumi. Sebuah daratan yang luas yang ada di permukaan bumi. Kemudian, Ibu tanya lagi, kira-kira ada berapa benua di dunia kita? 6. Ayo, yang lain. 6 juga. 6. Ini di sini sudah ada 6 benua, ya. Oke. Jadi benua di dunia terbagi menjadi 6. Ada yang bilang juga 7, ada juga yang bilang 5. Ya, pembagian benua. Bumi ini kan bulat. Ya. Nanti kita akan belajar ini ya selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nih, kita belajar 6 benua tadi ya. Nanti kalian akan mengamati video sehingga kalian bisa mengidentifikasi 6 benua yang ada di dunia dengan tepat ya, dari video. Kemudian kalian nanti akan juga melakukan permainan di mana kalian akan menemukan dan menunjukkan negara yang ada di 6 benua tersebut. Dan terakhir kalian akan berdiskusi bersama kelompok, kemudian dapat menjelaskan karakteristik umum dari masing-masing benua dengan benar. Coba perhatikan gambar apa ini? Gambar apa? Peta. Kemudian di kanan kalian juga ada peta. Ya, di kanan, kemudian di belakang juga ada peta. Di depan ini peta. Peta apa ini kira-kira? Kalau di samping ini ada peta apa nih?
Australia. Kemudian Afrika. Belakang Eropa. Yang depan peta dunia. Berarti ini semua adalah gambaran, ya, gambaran jika bumi itu bentuknya datar. Dan tadi masih ingat apa artinya benua? Dataran yang luas yang ada di permukaan bumi. Nah, inilah datarannya. Ya, gambar ini, kemudian yang berwarna-warni ini dataran yang sangat luas yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang berwarna biru-biru ini tanpa ada datarannya, itu adalah lautan. Jadi bumi kita terdiri atas lautan dan juga dataran. Ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah datarannya ini. Tadi dataran ini terbagi menjadi 6 benua. Ya. 6 benua. Nah, kalau dipisahkan seperti ini, maka akan terlihat 6 benuanya itu yang mana sih? Nah, kalau di gambar ini Amerika dibagi menjadi 2 benua. Seharusnya 1, tapi memang ada yang mengatakan bahwa Amerika terbagi menjadi 2 benua. Amerika, kemudian ini adalah benua. Apa ini? Afrika. Yang ini? Eropa. Asia, Australia. Satu lagi benua apa? Ini baru 5. Satu lagi benua apa? Kalau di sini tidak nampak, tapi di gambar sebelumnya ada. Kira-kira mana yang belum ada? Tadi benua Antartika yang berada di bawah, ya, atau di kutub selatan. Ya, nah di sini dia benua Antartika. Benua ini tidak berpenghuni, berbeda dengan benua-benua lain yang ada di dunia. Ya. Masih gimana? Ibu tanya lagi, ini benua apa kalau di sini? Amerika. Ini Australia. Yang ini Afrika. Yang ini Eropa. Yang ini Asia. Kita berada di wilayah mana? Asia. Ya. Ibu punya lagu tentang pembagian benua ini. Lagunya nih, 6 benua di dunia. Dengan menggunakan nada balonku ada 5. Tahu nada balonku ada 5? Tahu enggak? Tahu. Gimana? Balonku ada 5. Ya, kita ganti liriknya dengan benua ada 6. Asia dan Afrika, Eropa, Amerika, Antartika, Australia. Ku tinggal di Asia, negara Indonesia. Tetanggaku Malaysia, Brunei dan Singapura. Bisa? Bisa? Ayo nyanyikan bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Benua ada 6. Asia dan Afrika, Eropa, Amerika, Antartika, Australia. Ku tinggal di Asia, negara Indonesia. Tetanggaku Malaysia, Brunei dan Singapura. Berarti benua tadi ada berapa? 6. Apa saja tadi? Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Antartika, Australia. Kita berada di negara Indonesia yang terletak di benua apa? Asia. Tetangga kita yang terdekat adalah Malaysia, Brunei, dan Singapura. Satu lagi yang paling dekat dengan kita adalah Timur Leste. Ya.
Oke. Selanjutnya dari penjelasan singkat yang sudah Ibu berikan ya. Dari 6 benua dan kalian sudah mengetahuinya, kita simak materinya ya. Kalian perhatikan materi dari video karakteristik 6 benua yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya ya. Benua adalah beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Tahukah kalian, sebenarnya ada beberapa pendapat soal pengelompokan jumlah benua. Ada yang mengatakan ada 5 benua dan ada yang mengatakan ada 6. Tahukah kalian, benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gunung dan cenderung kering. Benua Afrika terdiri dari 5 bagian, yaitu Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan Afrika Tengah. Eropa. Tahukah kalian, benua Eropa berada di daratan yang sama dengan benua Asia? Karenanya, lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Tahukah kalian, peta benua apakah ini? Ya, benar sekali, ini adalah benua Antartika. Antartika merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Demikianlah pembahasan kita mengenai 6 benua di dunia. Kalian sudah menyimak ya dengan cukup baik video dari penjelasan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing benua ya. Tadi ada 6 benua, kemudian masing-masing benua masih terbagi lagi menjadi beberapa wilayah ya. Di sini Ibu mau berikan sedikit penjelasan ya, di mana ada julukan yang diberikan bagi benua-benua yang ada di dunia. Benua Eropa, apa julukannya? Ada yang tahu? Ada yang lihat tadi julukan bagi benua Eropa? Benua biru. Benua biru. Iya, benua biru bagi Eropa karena Bermata biru. penduduknya banyak yang bermata biru. Nah, ini tadi benua Australia. Oke, selanjutnya nih, Ibu ingin kalian menemukan, mencari dan menemukan, kemudian menunjukkan salah satu negara yang ada di benua. Ibu, di samping kanan kalian ada Australia, kemudian ada Afrika, ada Eropa juga di belakang. Ibu mau pakai peta yang ini. Peta dunia, ya. Di mana tugas kalian, misalkan nih, silakan maju semua ke depan. Kita jadi satu kelompok saja ya, untuk kalian bersama-sama menemukan negara yang Ibu maksud. Kecil? Kecil sekali. Masih ingat pembagian benuanya tadi? Ini benua apa? Amerika. Ini Australia. Ini Afrika. Yang ini Eropa. Kemudian yang paling luas adalah Asia. Ibu mau kalian mencarikan negara Alaska yang ada di benua Amerika. Oke, benar. Kemudian, Ibu dulu lagi ya, nanti kalian boleh. Ya, kalian boleh nanti gantian. Ibu tugaskan kalian, salah satu dari kalian untuk mencari nama negara, teman yang lain menunjukkan.
Ibu ingin kalian carikan negara Nigeria. Kira-kira di benua mana dia berada? Afrika. Mana negaranya? Niger atau Nigeria. Sudah paham pembagian wilayahnya? Ini tadi Afrika, ini Eropa, kemudian Asia sampai di bawah Indonesia dan Australia. Antartikanya nggak ada ya di situ. Yuk, siapa nih yang mau coba bermain dulu? Kasih tugas ke temannya, suruh carikan negaranya dan menunjukkan. Ayo, Danur, boleh. Danur mau kasih perintah ke siapa nih, Nur? Mongolia. Cepat sekali, Iza. Coba Gibran, boleh? Gibran, cari satu negara Gibran. Tugaskan kepada Iza deh. Ayo, Za. Siap-siap, Za. Gibran, cari. Negara mana yang akan kau tugaskan kepada Iza untuk kau cari? Meksiko. Meksiko. Mana Meksiko? Ada di benua mana, Iza? Amerika. Berarti boleh nggak cari di benua Afrika sini? Nggak boleh ya. Carinya di benua Amerika mana? Gibran? Oke. Radit dan Revan. Siapa nih yang mau coba? Siapa yang mencari atau siapa yang mau menunjukkan? Siapa yang boleh duduk kembali? Nanti kita bisa bermain kembali di jam-jam istirahat, bisa kalian manfaatkan untuk bermain ya, atau tebak-tebakan dengan temannya. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Kalian Ibu bagi menjadi dua kelompok, sama seperti yang tadi, kelompoknya ini kelompok Australia tadi, kemudian kelompok Afrika. Kalian akan mengerjakan lembar kerja yang diberikan. Masing-masing dari kalian bebas memilih benua mana yang ingin kalian identifikasi, yang ingin kalian jelaskan karakteristiknya dengan LKPD yang Ibu bagikan. Silahkan digabung meja kursinya membentuk satu kelompok, ini bertiga satu kelompok ya, dan kalian berdua satu kelompok karena ada satu temannya yang tidak hadir ya. Silahkan bergabung meja kursinya. Ayo, meja kursinya digabung. Kan berkelompok. Boleh? Nah, boleh satu meja saja. Hadap berbalik boleh. Kalau yang bertiga boleh dengan dua meja. Oke. Apa tugas kalian? Kalian sudah memiliki buku paket ya. Di situ kalian bisa cari dari buku paket informasinya. Kemudian kalian bisa juga mencarinya dalam peta ya. Kemudian diskusikan bersama kelompok untuk mengisi lembar kerja. Di situ ada benua. Pilih salah satu benua yang kalian inginkan. Dari 6 benua tadi, pilih salah satu benua. Kemudian jawab batas benuanya, timur, utara, selatan, barat, luas wilayahnya berapa, letak astronomisnya berapa, pembagian wilayah, dan jumlah negara. Oke, silakan diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Ya, pakai pulpennya. Kalian semua. Kalian Ibu beri waktu hanya 5 menit untuk mendiskusikan tugas kelompok kalian. Nanti jika sudah selesai 5 menit berikutnya untuk kalian mempresentasikan hasil di depan kelas ya. Silakan bertanya jika ada yang kurang paham. Oke.
Silakan persiapkan kelompok Iza untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih benua apa? Kelompok kalian? Benua Afrika. Benua Afrika. Kelompok ini sama nggak? Enggak ya, berbeda. Oke, silakan presentasikan benua Afrika kalian. Batas benua utara Samudra Hindia, timur Laut Merah, selatan Samudra Atlantik. Ya, agak nyaring supaya kelompok si Revan juga terdengar nih batuk ya. Barat Samudra Atlantik, luas wilayah 30.970 km. Letak astronomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok benua Asia. Nama anggota kelompok Revan Radit Gibran. Batas benua utara Samudra Arktika. Selanjutnya, kira-kira sudah paham materi yang kita pelajari hari ini? Paham ya? Apa benua tadi? Dataran yang luas di permukaan bumi. Oke. Selanjutnya Ibu akan adakan evaluasi bagi kalian, ya. Evaluasinya kita menggunakan kuis. Terlihat ya. Abid tidak hadir ya, nomor 1. Gibran nomor 2 apa? 2 Iza ya. 3 Revan, 4 Gibran, 6. Kemudian silakan hadap ke depan lagi. Tahu nomor 2. Oke. Ya. Kita sudah sering gunakan kuisis ini ya. Jika pilihan kalian A, maka silakan diputar mengikuti arah barcode-nya. Soal pertama. Benua terbesar di dunia adalah, tadi sudah belajar ya. Apa benua terbesar di dunia tadi? Pilih jawaban kalian A, B, C, atau D. Jika sudah, silahkan tunjukkan jawaban kalian. Sudah selesai? Oke, cepat ya. Sudah. Oke, jawabannya semuanya benar ya. Dia adalah benua Asia. Nah, benua Asia.
Selamat pagi Bu Darvi. Pagi Pak. Alhamdulillah tadi sudah selesai ngajar Bu ya. Iya, sudah selesai melakukan ngajar di kelas, selesai juga mengobservasi Bu. Nah, bagaimana perasaannya Bu? Rasanya lega sudah Pak. Lega sudah memberikan pengajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya sudah buat. Sudah disusun Bu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi selama pembelajaran Bu, apakah ada kendala atau seperti apa tadi? Kalau menurut Ibu? Menurut saya tadi sudah berjalan cukup baik Pak, tapi memang masih menurut saya kurang semangat Pak anak-anaknya. Mungkin saya juga ada kurangnya dalam memberikan memotivasi mereka supaya lebih semangat, tapi sepertinya memang anak-anak ini masih dalam kondisi belum terlalu fit badannya. Saya lihat ada yang flu, ada yang batuk, ya, ada yang demam. Aduh, kasihan ini. Makanya semangatnya sepertinya masih lemah sekali masih gitu Pak. mengembalikan ya. Jadinya kurang greget menurut saya. Tapi secara interaktif kan bagus ya sudah ya tadi ya. Anak-anak Sudah. menjawab dengan apa yang Ibu tanyakan. Jadi gitu kan. Ibu pancing-pancing terus dari tadi saya lihat wah itu. Bagaimana Bu dengan prosesnya tadi, apakah ada kendala selain tadi? Selain itu tadi ya, Pak, ya. Saya Menurut rasa Ibu? nggak ada kendala sih Pak. Semuanya sudah cukup berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan. Iya. Seperti itu. Sudah cukup baik. Pengamatan saya sebenarnya gitu kan, dari yang observasi pertama saya menyampaikan dulu kalau yang pertama itu sudah menyampaikan kelas tadi ya, gitu ya. Nah, terus yang kedua itu sudah melakukan komunikasi kepada murid ya, tapi karena kondisi hari ini muridnya masih pemulihan sakit ya kan, dari sakitnya, jadi komunikasi dua arahnya agak sedikit harus berjuang ekstra saya lihat tadi gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu juga sudah memuncul siswa